Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau sharing kepada kalian semua tentang toxic positivity. Apa sih toxic positivity itu? Toxic positivity itu adalah penggunaan rasa bahagia dan optimis secara berlebihan dan disamaratakan untuk segala situasi. Sebagai akibatnya, dapat timbul sebuah penyangkalan seperti rasa mengecilkan dan menghapuskan emosi-emosi lainnya yang ada pada diri manusia loh. Nah, di dalam kehidupan itu kan tidak mungkin seseorang merasa bahagia dan positif terus-menerus. Pasti ada aja sebuah peristiwa atau pengalaman yang menimbulkan emosi negatif pada diri seseorang. Misalnya, timbul perasaan seperti perasaan sedih, kecewa, berduka, cemas, dan masih banyak lagi. Nah, berbagai emosi negatif tersebut juga penting loh untuk dirasakan dan diekspresikan oleh kita sebagai manusia. Toxic positivity ini merupakan istilah yang masih baru dan umumnya merujuk pada keadaan saat seseorang mengesampingkan emosi negatif lainnya dan hanya merasakan emosi positif saja. Nah, jika kamu mengalami toxic positivity, kamu akan mengajukan rasa sedih dan marah. Dan kamu langsung menutupi perasaan tersebut dengan pemikiran yang positif. Padahal, emosi-emosi negatif seperti rasa sedih, kemarahan, kekecewaan, dan lain-lainnya itu merupakan emosi yang lumrah dan manusiawi serta berperan untuk menimbulkan kesadaran akan kondisi yang sedang kamu alami saat ini loh. Tahukah kamu, dengan hanya fokus kepada emosi positif saja, kamu akan menekan atau bahkan menyangkal keberadaan dari emosi-emosi negatif tersebut. Nah, asalkan kamu tahu nih, toxic positivity itu nggak jauh beda sama pemikiran laki-laki tidak boleh menangis. Kamu mungkin ngerasa bahwa menekan emosi negatif dan hanya fokus ke hal yang positif itu bisa membantu kamu untuk bisa tetap bersemangat kan? Faktanya, dengan kamu melakukan hal tersebut, yang ada kamu malah menjadi semakin stres karena kamu itu tidak bisa menerima keadaan yang ada pada dalam diri kamu. Toxic positivity ini mungkin tidak disadari keberadaannya dan terus-menerus dilakukan untuk menutupi realita yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Selama ini, kita terbiasa menganggap bahwa berpikir positif itu merupakan hal yang terbaik kan? Tapi siapa sangka, ternyata terlalu positif itu malah bisa menjadi hal yang merugikan bagi kesehatan mental kamu loh. Umumnya, toxic positivity itu muncul melalui kata-kata kayak gini. Kasih untung cuma kayak gini doang. Banyak yang lebih menderita daripada aku. Atau banyak-banyak bersyukur aja. Nah, perkataan seperti itu bisa menjadi contoh dari ucapan positif yang tidak baik ya. Ciri-ciri orang dengan toxic positivity. Yang pertama, tidak mengekspresikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Jadi, orang yang memiliki toxic positivity itu akan menutupi emosi aslinya dengan emosi yang lain. Misalkan, saat ia sedang sedih, maka ia akan berpura-pura bahagia. Hal itu bertujuan untuk menutupi kesedihannya tersebut. Yang kedua, hanya ingin menikmati emosi positif. Orang yang memiliki toxic positivity tidak ingin merasakan emosi negatif. Ia akan mengatakan, ayo pikirkan hal yang positif, lupakan hal yang negatif. Yang ketiga, penggunaan kata semuanya atau tidak sama sekali. Pemikiran semuanya atau tidak sama sekali itu sangat sering dibicarakan oleh orang-orang yang terjebak dalam toxic positivity. Misalkan seperti kalimat, semuanya pasti ada hikmahnya atau semuanya akan baik-baik saja. Yang keempat, menyederhanakan segala emosi negatif. Emosi negatif yang melanda seringkali bukanlah emosi sederhana yang bisa diabaikan begitu saja. Orang yang mengalami toxic positivity akan berusaha untuk menekan emosi negatif tersebut dengan menyepelekannya ke dalam kalimat-kalimat sederhana seperti nanti akan jadi lebih baik atau
terus fokuslah kepada hal yang positif. Yang kelima, merasa bersalah. Selesai menekan semua emosi negatif tersebut, orang yang memiliki toxic positivity akan merasa bersalah karena sebenarnya ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu tidaklah tepat, tetapi tetap dilakukan karena ia percaya bahwa itu adalah hal yang benar. Dampak toxic positivity. Yang pertama, kurangnya rasa empati. Seseorang dengan toxic positivity ketika dijadikan teman curhat, ia itu akan memaksa orang yang curhat untuk menghindari emosi negatifnya. Seperti berbicara, "Sudah, jangan menangis. Menangis itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah." Atau, "Sudah, kamu yang sabar aja ya." Nah, dari perkataan seperti itu, bukannya menemukan jalan keluar dan mengurangi rasa gelisah yang dirasakan oleh orang yang sedang curhat, malahan si orang yang mempunyai toxic positivity ini justru merusak suasananya karena komentarnya tersebut. Niat awalnya dia sih untuk menenangkan, tapi karena kalimatnya yang berusaha memaksa orang yang curhat tersebut untuk tenang menghadapi masalahnya, justru membuat orang yang mempunyai masalah itu semakin kesal dan merasa tidak didengarkan. Jadi, jika ada teman kamu yang curhat dan menangis, janganlah sekali-kali kamu ungkapkan kalimat menangis itu tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal dengan menangis itu membuat sebagian orang merasa lega loh. Jadi jangan sampai ya niat baik untuk menghibur tapi malah semakin mengecewakan orang lain ya. Kamu bisa menggunakan kalimat sederhana seperti, "Apa ada yang bisa aku bantu?" Nah, kalimat tersebut dapat membuat lawan bicara kamu itu merasa dimengerti dan membuatnya lega. Yang kedua, mengucilkan diri. Selanjutnya, selain kurang sensitif, orang yang memiliki toxic positivity mungkin akan merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan dirinya apa adanya. Akibatnya, mereka akan memilih untuk menutup diri, menyembunyikan perasaan, dan mengucilkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, bisa saja mereka memilih untuk berdiam diri mengenai masalahnya, padahal mungkin mereka itu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Yang ketiga, menambah emosi negatif. Beberapa studi menemukan bahwa menyembunyikan atau menyangkal perasaan itu tidak akan memperbaiki keadaan. Malah yang ada dapat menimbulkan efek buruk. Misalnya seperti menambah stres atau sulit untuk menyembunyikan perasaannya. Nah, begitu juga bagi orang yang memiliki toxic positivity. Jika mereka mengekspresikan dirinya, bukannya menghibur, ia malah membuat orang semakin stres. Jadi, kamu itu tetap boleh kok berpikir positif, namun jangan terlalu berlebihan, karena hal tersebut bisa berisiko terjangkit toxic positivity. Jadi, kesimpulannya, daripada kamu mengabaikan dan menekan emosi negatif, sebaiknya rasakanlah emosi tersebut, terima keadaan yang terjadi, dan setelahnya kamu bisa mencoba untuk melihat sisi terangnya. Kamu juga gak perlu berlama-lama larut dalam emosi negatif. Dari kesadaran akan emosi yang kamu alami, kamu itu bisa menemukan kekuatan untuk bangkit kembali dan mencari solusi yang tepat. Hadapilah emosi negatif tersebut dan cari cara yang sehat untuk mengatasinya. Misalnya, kamu bisa menceritakan masalah yang kamu alami kepada orang terdekat. Dengan demikian, kamu akan merasa lebih lega dibandingkan harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan ingat ya, emosi itu berperan untuk memberikan kesadaran dan menuntun kamu untuk menjadi lebih baik. Jadi, jika kamu sedang merasa sedih akan suatu hal, kamu akan menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang penting dan harus dipedulikan. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya sharing tentang toxic positivity ini. Semoga bermanfaat.